إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Adapun ini itu bab na'at lamma faragha minal marfu'ati. Ketika Ibnu Ajurumi selesai menjelaskan tentang marfu'at, syara'a fi tawabi'iha, maka beliau mulai menjelaskan tawabi' al-marfu'at. Maksud faragha minal marfu'at ay faragha minal marfu'ati bil asalah. Minal marfu'ati bil asalah syara'a fi tawabi'iha. Maka beliau mulai menjelaskan tawabi' marfu'at, maksudnya adalah al-marfu'at bit taba'. Marfu'at bit taba'. Jumlahnya ada 5. Dan urutannya sesuai dengan urutan yang disebutkan di Ibnu Ajurumi, yaitu an-na'tu, kemudian atful bayan, taukid al-badal, kemudian ataf nasab. Jadi kalau semuanya berkumpul urutannya harus seperti ini. Na'at dulu, baru ataf bayan, baru taukid, baru badal, baru ataf nasab. Cuman Ibnu Ajurumi khalafa fi atfin nasab. Beliau menjadikan ataf nasab urutannya di sini, di posisi ataf bayan, dan beliau tidak menjelaskan ataf bayan. Beliau tidak menyebutkan ataf bayan, hanya menyebutkan ataf nasab. Harusnya ataf nasab itu secara taklif itu urutannya setelah badal, secara taklif, secara wad'an. Kenapa? Karena secara qob'an, ya maksudnya fil kharij, yaitu secara isti'mal, orang kalau ngomong dan mendatangkan tawabi' ini semuanya urutannya harus seperti ini. Kalau urutannya seperti ini, maka ketika ngarang pun lebih bagus urutannya sama seperti ketika dia ngomong kan. Tapi beliau enggak begitu, beliau menyebutkan yang lain sesuai urutan, cuman ataf nasab ditarik ke ataf bayan. Jadi setelah na'at beliau membahas ataf nasab, gitu ya. Contohnya ja'a Zaidun, maka na'at dulu. Al-Karimu, kemudian ataf bayan Abu Bakrin, kemudian taukid nafsuhu, kemudian badal akhuka misalkan, baru ataf nasab wa amrun. Harus begini urutannya: ja'a Zaidun, Al-Karimu, Abu Bakrin, nafsuhu, akhuka, wa amrun. Jelas ya? Wabada bin na'ti, dan beliau memulai dengan membahas na'at. Kenapa dimulai dengan pembahasan na'at? Karena kalau ketika mereka berkumpul dimulai dengan na'at juga. Apa itu na'at? Na'at itu at-tabi' al-mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq al-mukhassis limatbu'ihi fil ma'arif itu saja. Na'at itu at-tabi' al-mushtaq awil mu'awwal bil al-mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq.
Jadi na'at itu pertama tabi'. Jelas ya. Tabi' itu maksudnya apa? Maksudnya kalau matbu'nya mansub dia ikut mansub, kalau matbu'nya marfu' dia ikut marfu' dan seterusnya. Al-mushtaq. Na'at itu mushtaq. Contoh ja'a Zaidun al-karim. Al-karim mushtaq min karuma. Jadi na'at itu harus mushtaq. Nah, maka karena na'at harus mushtaq, dia mengeluarkan ataf bayan. Kenapa? Karena ataf bayan itu dia tabi' yang fungsinya mukhassis li matbu'ihi fil ma'arif wal muwaddih lahu fin nakirat. Sama dengan na'at. Dia tabi' dan fungsinya sama. Tapi ataf bayan jamid. Tabi' jamid. Harus jamid. Kalau na'at harus mushtaq, kalau ataf bayan harus jamid. Awil mu'awwal bil mushtaq, atau yang ditawil menjadi mushtaq. Contohnya ja'a Zaidun hadza. Hadza itu na'at bagi Zaidun. Kenapa? Padahal hadza itu dia bukan mushtaq tapi jamid. Kenapa dia bisa menjadi na'at? Karena bisa ditawil jadi mushtaq. Takdirnya ja'a Zaidun al-musyaru ilaihi. Takwilnya al-musyaru ilaihi itu mushtaq. Al-musyar mushtaq dari isyarah. Jelas ya. Al-mukhassis li matbu'ihi fil ma'arif. Na'at itu fungsinya mentakhsis matbu'nya kalau matbu'nya ma'rifat. Contohnya ja'a Zaidun al-muwaddih kebalikan. Al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif wal mukhassis lahu fin nakirat. Dia fungsinya menjelaskan matbu'nya kalau matbu'nya ma'rifat. Contohnya apa? Ja'a Zaidun al-karim. Nah, Zaidun sudah ketahuan. Sudah jelas Zaidun itu siapa. Maka di situ na'at fungsinya hanya muwaddih, hanya menjelaskan matbu'nya bahwa Zaid yang dimaksud itu adalah Zaid al-karim, Zaid yang mulia, atau dia menjelaskan bahwa Zaid itu seseorang yang al-karim, dermawan. Hanya muwaddih. Wal mukhassis lahu fin nakirat. Kalau matbu'nya ma'rifat tidak butuh ditaksis. Karena ma'rifat itu sudah makhsus, sudah muayyan, tidak butuh untuk ditaksis. Maka ketika itu na'at fungsinya hanya apa? Hanya sebagai muwaddih, penjelas. Bukan mukhassis, bukan sesuatu yang mengkhususkan. Karena ma'rifat itu sudah khusus. Zaid itu sudah khusus, tidak akan Zaid ketukar dengan orang lain. Tapi kalau matbu'nya nakirah, maka na'at fungsinya sebagai mukhassis. Contohnya ja'a rajulun. Ketika saya bilang ja'a rajulun, rajulun itu lafaz kulli, maknanya masuk ke semua laki-laki. Telah datang seorang laki-laki. Wah, laki-laki afrodnya banyak sekali. Semua laki-laki di dunia masuk. Tapi ketika saya bilang ja'a rajulun karimun, nah, tadinya rajul ini mencakup rajul yang tidak karim dan juga mencakup rajul yang karim. Ketika datang na'at mentakhsis. Apa itu takhsis? Takhsis itu maknanya adalah taqlilul afrad, menyedikitkan afrad. Tadinya rajul mencakup ghair karim dengan karim. Tapi ketika saya bilang bahwa rajul yang datang itu rajul yang karim, maka rajul yang ghair karim tidak termasuk. Maka fungsi karim di sini apa? Fungsi karim di sini menyedikitkan afrad dari lafaz rajul. Jelas ya? Faqala Ibnu Al-Jurumi berkata, an-na'tu tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi. Nah, al-muwaddi li matbu'ihi fil ma'arif wal mukhassis fil nakirat. Ini sama juga fungsinya dengan ataf bayan. Jadi na'at dengan ataf bayan itu fungsinya sama. Bedanya hanya na'at itu mushtaq, ataf bayan itu jamid.
maka al-muadhi li matbu'ihi ini mengeluarkan semua tawabi' selain atof bayan, karena atof bayan sudah keluar dengan lafaz mushtaq. An-na'tu tabi'un li man'utihi. Na'at itu mengikuti man'utnya fi raf'ihi dari segi rafa'nya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan jarnya, wa ta'rifihi wa tankirihi. Ya'lam anna na'ata 'ala qismaini, ketahuilah bahwasannya na'at itu terbagi menjadi dua, haqiqiyyin wa sababiyyin. Hakiki dengan sababi. Apa itu na'at hakiki? Na'at hakiki itu ar-rafi' li dhamiril man'ut. Na'at hakiki itu ar-rafi' li dhamiril man'ut. Contohnya Ja'a Zaidun al-Karim. Al-Karim, di dalam lafaz al-Karim ada dhamir mustatir, yaitu dhamir huwa, kembali kepada Zaid. Maka al-Karim ini merofakkan dhamir man'ut. Maksudnya apa? Merofakkan dhamir yang kembali kepada man'ut. Jelas ya? Tapi kalau itu na'at hakiki. Na'at hakiki itu ar-rafi' li dhamiril man'ut. Kenapa disebut na'at hakiki? Karena dia benar-benar menjadi na'at bagi Zaid. Ya. Dia sebagai muwaddih li Zaid, plus dia juga menjadi sifat bagi Zaid. Kalau na'at sababi itu ar-rafi' lismin zahirin mudhafin ila dhamiril man'ut. Na'at sababi itu ar-rafi' lismin zahirin mudhafin ila dhamiril man'ut, yang merofakkan isim zahir yang diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada man'ut. Contohnya Ja'a Zaidun al-qa'imu abuhu. Al-qa'imu merofakkan isim zahir yang diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada man'ut. Ini namanya na'at sababi. Kenapa disebut na'at sababi? Karena dia menjadi na'at bagi Zaid bisa babi Abu. Jelas ya? Disebabkan dia jadi sifat dari Abu, sehingga dia sah untuk menjadi sifat bagi Zaid. Tapi tidak secara langsung, tapi bisa babi wujudil ab. Jadi ada wasilah. Nanti kita jelaskan. Fal haqiqiyyu yatba'u man'utahu. Nah, na'at hakiki, karena na'at hakiki itu benar-benar secara hakikat sifatnya Zaid, maka na'at hakiki itu mengikuti Zaid di semua aspek. Maka na'at hakiki, karena dia benar-benar secara hakikat na'atnya Zaid, dia mengikuti matsbu'nya, mengikuti Zaid di semua aspek. Pertama, ta'rif tankir. Kedua, ifrad tasniyah jama'. Ketiga, i'rab. Yang keempat, ya mudzakkar muannas, tadzkir ta'nits. Mengikuti di semua ini. Zaid ma'rifat, maka al-Karim ikut ma'rifat. Zaid mufrad, al-Karim ikut mufrad. Zaid marfu', al-Karim ikut marfu'. Zaid mudzakkar, al-Karim ikut mudzakkar. Nah, begitu ya. Tapi di na'at sababi itu dia man'utnya, dia na'atnya, dia menjadi na'at bagi Zaid. Dia menjadi na'at bagi Zaid, otomatis dia punya kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi terhadap Zaid. Dia punya kewajiban terhadap Zaid yang harus dia penuhi. Tapi di satu sisi dia juga menjadi fi'il bagi Abuhu. Ya, karena Abuhu ini fa'il dari al-qaim. Maka di satu sisi dia punya kewajiban atau tanggungan yang harus dia penuhi terhadap fa'ilnya. Jelas ya? Nah, kita mengenal kaidah dalam ulama Basrah, menurut ulama Basrah,
fi'il itu yabqa mufradan ma'a tathniyatil fa'il wa jam'ihi. Kan gitu. Menurut ulama Basrah, fi'il itu bentuknya akan tetap mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jama'. Contohnya, jaa Zaidun. Fi'ilnya bentuknya mufrad, fa'ilnya mufrad. Ketika fa'ilnya jadi musanna, Zaidani, fi'ilnya akan tetap mufrad kan? Jaa Zaidani. Ketika fa'ilnya jadi jama', Zaiduna, fi'ilnya akan tetap mufrad. Maka sama di sini. Karena dia ini fi'il bagi abuhu, bagi isim setelahnya, maka meskipun isim setelahnya jadi musanna, meskipun isim setelahnya jadi jama', dia akan tetap mufrad. Jelas ya? Kemudian fi'il itu akan menjadi muzakkar atau muannats kalau fa'ilnya muzakkar atau muannats. Jadi na'at sababi dari segi ifrad dia akan terus-terusan mufrad. Jelas ya? Na'at sababi dari segi ifradnya dia akan selalu mufrad kalau ikut pendapat ulama Basrah. Kita nggak ngomongin ulama Kufah. Sebenarnya gampang dari kaidah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya akan difahami. Madhab ulama Kufah dalam masalah ini bisa dipahami dari penjelasan sebelumnya, tapi nggak perlu kita bahas, takut pusingnya. Jadi dia akan selalu mufrad. Kemudian dari segi muzakkar muannas dia ikut lafaz setelahnya. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai fi'il bagi lafaz setelahnya. Lafaz setelahnya merupakan fa'il bagi dia. Nah, sedangkan fi'il itu akan menjadi muannas kalau fa'ilnya muannas. Akan menjadi mudzakkar kalau fa'ilnya mudzakkar. Nah, maka kalau na'atnya na'at sababi, dia punya kewajiban terhadap man'ut. Kewajiban terhadap man'utnya apa? Ta'rif tankir. Yang kedua i'rab. Udah dua doang. Kewajiban terhadap fa'ilnya apa? Tazkir, ta'nis. Kemudian dia yabqa mufradan menurut ulama Basrah. Selalu mufrad. Jelas ya? Ini udah sangat gamblang sekali, dan kalau paham kaidah ini, penjelasan ini akan mudah sekali. Jadi kalau saya bilang, pertama datangkan dulu di sini, kemudian kita pengen di sininya musanna dan muannas. Maka di sini alqa imatu. Pertama, kenapa dia muannas? Karena fa'ilnya muannas. Kenapa dia mufrad padahal ini musanna? Karena al-fi'lu yabqa mufradan ma'a tathniyati fa'ilihi. Kemudian kenapa dia ma'rifat? Karena Zaid ma'rifat. Kenapa dia marfu'? Karena Zaid marfu'. Itu jelas. Fal haqiqiyyu, maka na'at hakiki itu yatba'u man'utahu, mengikuti man'utnya fi arba'atin min asyarah, pada 4 hal dari 10, pada 4 dari 10 perkara. Fi wahidin min ar-rafi wan nasb wal khafdi, mengikuti dari segi pada 1 mengikuti dari segi rafa, nasab, jar atau i'rab. Wa wahidin min at-ta'rif wa tankir, dan mengikuti 1 dari ma'rifat dan nakirah, wahidin min at-tadhkir wa ta'nits, dan 1 dari mudzakkar dan muannas, wahidin min al-ifrad wa tasniyati wal jam'i, dan 1 dari mufrad, tasniyah, jama'. Mengikuti di semua aspek. Kenapa? Karena dia benar-benar menjadi na'at bagi man'utnya dan tidak punya fa'il yang harus dipenuhi kewajibannya. Fataqulu qama rajulun aqilun, maka kamu mengatakan qama rajulun aqilun, fa'aqilun na'tun li rajulun, maka aqilun itu na'at bagi rajul, wa huwa tabi'un lahu, dan dia tabi' bagi rajul, fil raf'i dari segi rafa, wa huwa wahidun raf'i wa nasb wal khafdi, dan rafa itu merupakan salah satu dari rafa, nasab dan jar. Wa tabi'un lahu fit tankir, dan dia juga mengikuti bagi marfu'nya atau man'utnya dari segi nakirah, wa huwa wahidun min at-tankiri wa ta'rif, dan dia salah satu dari ma'rifat dan nakirah.
Wa tabi'unahu fit tadhkir wa huwa wahidun min at-tadhkir wa at-ta'nits. Dia mengikuti dari segi mudzakkar, dan mudzakkar itu salah satu dari mudzakkar dan muannas. Wa tabi'unahu fil ifrad wa huwa wahidun min al-ifrad wa at-tathniyati wal jam'i. Itu sudah sangat bisa dipahami dengan jelas ya. Wasababiyyu, sedangkan at-sababi yatsba'u man'utahu fitnaini min khamsah, mengikuti dari pada dua hal dari 5 perkara. Wahidin minar raf'i wan nasbi wal jarri, satu dari rafa, nasab dan jar. Wa fi wahidin minat ta'rifi wat tankir, dan satu dari segi ma'rifat dan nakirah. Ya. Diperhatikan di situ mufrad tasnya jamak nggak mengikuti. Hanya mengikuti dari segi apa? Ta'rif tankir Ta'rif tankir. Ya. Mana tadi? Wa la yalzamu ayat ba'ahu fi ma baqiya. Sisanya tidak perlu mengikuti man'utnya. Taqulu marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Kamu mengatakan marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Dari segi i'rab ikut rajul. Tapi dari segi muannas mudzakkar mengikuti ummuhu. Jelas ya. Faqad tabi'ahu fil khafdi, maka lafaz qa'imah di situ mengikuti lafaz rajul dari segi jar. Wa huwa wahidun minar raf'i wan nasb wal jar, dan jar itu salah satu dari rafa, nasab dan jar. Wa fi tankir, dan dari segi nakirah, wa huwa wahidun minat tankir wa ta'rif, dan dia salah satu dari nakirah dan ma'rifat. Walam yatsba'u fit tadhkir, dan dia tidak mengikuti man'utnya dari segi mudzakkar muannas, li'anna rajulun mudzakkar, karena rajul itu mudzakkar, wa qa'imatun muannas, sedangkan qa'imah itu muannas. Wa kadzalika taqulu marartu bi rajulaini qa'imin abuhuma. Nah, begitu juga engkau mengatakan marartu bi rajulaini qa'imin abuhuma. Qa'imin ikut lafaz sebelumnya pertama dari segi nakirah. Lafaz sebelum nakirah, maka qa'imin ikut nakirah. Dari segi i'rab ikut enggak? Ikut. Lafaz sebelumnya majrur, lafaz setelahnya tetap majrur. Tapi dari segi muzakkar muannas ikut lafaz setelahnya itu lafaz abuhuma. Dari segi mufrad dia akan tetap mufrad. Kenapa? Karena al-fi'lu yabqa mufradan ma'a tathniyatil fa'il wa jam'ihi, fa huwa tabi'un lahu aidan fi ma dzukira wa lam yatba'hu fi tathniyah. Dia tidak mengikuti dari segi tathniyah. Wa hadha alladhi dzakarahu mu'allifu fi qawlihi tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi. Dan inilah yang disebutkan oleh mu'allif dalam ucapannya tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi. Yalzamu fi kulli na'atin haqiqiyan kana sababiyan. Nah, yang disebutkan oleh mu'allif itu konsekuensinya, mau naatnya hakiki atau sababi, dia akan mengikuti dari segi rafa, nasab, mufrad dan sebagainya. Konsekuensinya gitu. Ibarat musannif, karena musannif Ibnu Ajurumi tidak membedakan antara naat hakiki dan naat sababi. Walidzalika iqtasara alaihi, oleh karena itu Ibnu Ajurumi hanya menjelaskan naat hakiki, tidak menjelaskan naat sababi. Kenapa? Karena beliau mengatakan fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankiri. Oh iya. Jadi kalau diperhatikan ibarat Ibnu Ajurumi, beliau hanya menyebutkan i'rab dengan ta'rif tankir. Nah, i'rab dengan ta'rif tankir memang benar, mau naatnya hakiki atau sababi, naat itu akan mengikuti manutnya dari segi i'rab dan ta'rif tankir. Naat hakiki ikut dari ta'rif tankir dan i'rab. Naat sababi juga sama, mengikuti manutnya dari ta'rif tankir dan i'rab. Makanya hanya menyinggung ta'rif tankir dan i'rab, tidak menyinggung mufrad, musanna jamak, tidak menyinggung mudzakkar muannas. Liyashmal qisma na'ti, supaya ibarahnya mencakup dua bagian naat. Tsumma mathala bil haqiqi. Kemudian beliau memberi contoh dengan naat hakiki, li'annahu al-aslu fi na'ti, karena naat hakiki itu adalah yang menjadi asal. Maksud asal di sini apa? Al-katsir al-ghalib. Jelas ya? Faqala, maka beliau berkata, taqulu qama Zaidun al-aqil wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Walamma dzakara anna na'ta tabi'un lil man'uti fi ta'rifihi wa tankirihi
ihtaja ila bayanil ma'rifati wan nakirah. Nah, ketika musannif menyebutkan bahwasanya naat itu mengikuti man'ut dari segi ma'rifat nakirah, maka ia butuh untuk menjelaskan ma'rifat dan nakirah. Beliau kan mengatakan bahwa naat itu mengikuti man'ut fit ta'rif wa tan. Sedangkan dari kemarin beliau belum menyinggung tentang ma'rifat nakirah. Maka butuh untuk menjelaskan ma'rifat nakirah. Akhirnya dijelaskan di bab naat. Wa bada'a bil ma'rifah. Beliau mulai dengan menjelaskan tentang ma'rifah. Kenapa dia mulai dengan ma'rifah? Karena ma'rifat itu asyraf, lebih mulia. Karena dia kenapa ma'rifat itu lebih mulia? Mencakup isim alam. Sedangkan lafzul jalalah itu masuk dalam isim alam. Sehingga ma'rifat itu lebih mulia daripada isim nakirah. Mencakup lafzul jalalah, mencakup nama Rasulullah SAW. Faqala wal ma'rifatu. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu definisinya adalah ma ta'ayyana musammahu. Ma ta'ayyana musammahu itu ma'rifat ya. Maksudnya apa? Musamma artinya makna ya. Ma ta'ayyana musammahu artinya ma ta'ayyana maknahu, yaitu isim yang maknanya muta'ayyin, tertentu gitu ya. Ma'rifatu khamsatu, ma'rifat ada 5. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Alismul mudmar, pertama isim dhamir, nahu ana wa anta, walismul alam, yang kedua isim alam, nahu zaidun wa makkata, zaidun wa makkatu, zaid dan makkah, isim alam. Walismul mubhamu, dan isim mubham, nahu hadza wa hadhihi wa haula'i. Isim mubham ini mencakup isim mausul dengan isim isyarah. Nanti kita jelaskan. Walismul ladzi fihi alif wal lam, dan isim yang kemasukan alif lam, dan kita sudah jelaskan lebih afdal walismul ladzi fihi al, jangan al alif wal lam. Nahwu ar-rajulu wal ghulamu wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan isim yang diidhafatkan kepada salah satu dari yang 4 ini. Nah, ini orang yang kadang banyak keliru ya. Yang ma'rifat itu mudhaf ila ma'rifat. Jadi tidak semua mudhaf itu ma'rifat. Mudhaf ada yang nakirah, kalau dia mudhaf ila nakirah. Yang ma'rifat itu kalau mudhaf kepada ma'rifat, yaitu mudhaf kepada isim alam, isim dhamir, kemudian al-mu'arraf bil-al, kemudian mudhaf juga kepada isim isyarah, isim mausul, itu baru ma'rifat. Tapi kalau ghulamu rajulin itu tidak ma'rifat. Kenapa? Karena rajulin itu nakirah. Bada'a bil mudmar, dimulai dengan isim dhamir, li'annahu a'raful ma'arifi, karena isim dhamir itu a'raful ma'arif. Nah, ini yang diceritakan Imam Sibawayh itu dilihat dalam mimpi, kemudian ditanya, ma fa'ala bika rabbuka, apa yang Allah perbuat terhadapmu setelah kamu meninggal. Imam Sibawayh ditanya begitu, beliau berkata bahwa Allah itu ahsana ilayya, jadi memperlakukan saya dengan baik, memberi saya tempat yang baik. Ketika ditanya kenapa, jawabannya adalah li'anni ja'altu a'rafal ma'arifi lafzal jalalah, karena saya berpendapat bahwa isim yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah. Berbeda pendapat dengan jumhur ulama nahwu yang mengatakan bahwa a'raful ma'arif itu isim dhamir. Kata Imam Sibawayh enggak, a'raful ma'arif itu lafzul jalalah. Wa huwa mahsurun fi ahadin wa sittina dhamiran. Kenapa isim dhamir itu menjadi a'raful ma'arif menurut jumhur ulama? Jadi yang paling ma'rifat itu isim dhamir. Kenapa? Alasannya adalah, coba, kalau saya ngomong ana, maka makna ana di situ siapa? Saya yang ngomong kan. Bisa tertukar nggak dengan orang lain? Nggak bakal, tidak akan tertukar. Jadi isim dhamir itu sangat muayyan. Beda dengan isim isyarah, beda dengan isim alam. Isim alam, nama Zaid bisa banyak, tapi anak, atau saya bilang anta, nggak bakal tertukar. Isim mausul bisa tertukar dengan orang lain. Jelas ya?
Nah, kata beliau, wa huwa mahsurun fi ahadin wa sittina dhamiran. Isim dhamir itu terbatas pada 61 dhamir. Nah, ini yang sudah saya kirim gambarnya ya, tafsilannya di grup itu. Nah, jadi dhamir itu pertama ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil ada dua. Dhamir munfasil marfu', ada dhamir munfasil mansub. Dhamir munfasil marfu' contohnya huwa humahum yaumana ila akhirih. Jumlahnya ada 12. Kemudian dhamir munfasil mansub iyyaka iyyakum iyyakum, jumlahnya ada 12. Kemudian yang kedua dhamir muttasil. Untuk dhamir munfasil, dhamir munfasil marfu' itu sudah dijelaskan dalam bab mubtada khobar. Dhamir munfasil marfu' sudah dijelaskan di bab mubtada khobar. Kemudian dhamir munfasil mansub iyyaka iyyakuma nanti akan dijelaskan di bab maf'ul bihi. Nah, selanjutnya dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada 3. Dhamir muttasil marfu'. Contohnya apa? Contohnya darabtu ma tutup. Darabtu ma dan seterusnya, jumlahnya ada 12 juga. Jumlahnya ada 12. Itu dijelaskan di bab fa'il, sudah dijelaskan di bab fa'il, dhamir muttasil marfu'. Kemudian dhamir muttasil mansub. Dhamir muttasil mansub contohnya darabaka darabakuma itu nanti akan dijelaskan di bab maf'ul bih. Di bab maf'ul bih jumlahnya ada 12 juga. Kemudian dhamir muttasil majrur. Contohnya apa? Lahu lahuma lahum. Ya, laha lahuma lahunna. Jumlahnya ada 12 juga. Ini tidak dijelaskan di jurumnya, sama sekali tidak disinggung di jurumnya. Dhamir muttasil majrur. Nah, 12 kali 5 berapa? 60 kan? 60 ditambah dhamir pada lafaz taf'alina. Ya muannasa mukhatabah itu merupakan dhamir menurut Imam Sibawayh, taf'alina. Jadi jumlahnya ada 61. Jadi jelas ya, maksurun fi ahadin wa sittina dhamiran, terbatas pada 61 dhamir. Waqad dzakara ba'daha fi babil fa'il, sebagiannya sudah disebutkan dalam bab fa'il. Apa yang disebutkan dalam bab fa'il? Dhamir muttasil marfu'. Wa fi babil mubtada dijelaskan dhamir munfasil marfu'. Wa sayadhkuru ba'daha aidan fi babil maf'ul bihi. Sebagian akan disebutkan di bab maf'ul bihi yaitu dhamir muttasil mansub dan dhamir munfasil mansub. Nah, ini tidak akan mungkin bisa memahami ma'rifat nakirah perbedaannya tanpa mempelajari ilmu wad'i. Nggak bakal bisa paham. Tapi saya jelaskan sedikit di sini. Wad'i'ul lughat. Siapa itu wad'i'ul lughat? Khilaf antar ulama. Ada yang bilang wad'i'ul lughat. Wad'i'ul lughat apa? Wad'i'ul lughat itu orang yang meletakkan lafaz ini untuk makna ini. Orang yang meletakkan asad itu untuk singa. Itu namanya wad'i'ul lughat. Siapa yang menjadi wad'i'ul lughat? Khilaf. Cuman khilafnya pada selain isim alam. Pada selain isim alam. Alam syakhsi maksudnya, alam syakhsi. Adapun alam syakhsi, maka wadhi'nya ya orang yang ngasih nama. Siapa yang meletakkan lafaz musyafa' untuk menunjukkan makna orang ini? Bapaknya. Itu wadhi'ul lughatnya. Itu tidak khilaf ulama. Tapi selain itu, selain alam syakhsi, jangan dimaknai alam syakhsi itu nama orang ya. Alam syakhsi itu nama bagi syai'un musyakhkhas. Baik itu tempat, nama tempat, nama orang, nama binatang. Dan binatang dikasih anjing dikasih nama Jack atau apa, itu alam syakhsi termasuk. Nama tempat juga termasuk alam syakhsi. Tapi nanti ada alam syakhsi aqil, ada alam syakhsi ghair aqil. Itu maksud alam syakhsi. Adapun alam syakhsi, ulama tidak khilaf bahwa alam syakhsi itu wadhi'nya siapa? Wadhi'nya ya manusia yang ngasih nama. Tapi selain itu, lafaz dzalika
Maknanya apa? Maknanya orang yang ditunjuk itu. Siapa yang menjadikan lafaz dzalika mewakili makna tersebut? Namanya wadhi'ul lughat. Nah, siapa wadhi'ul lughat? Khilaf antar ulama. Ada yang bilang Allah, ada yang bilang manusia, ada yang bilang sebagian Allah, sebagian manusia, dan sebagainya. Khilaf antar ulama. Kita tidak membahas itu. Kita bahasakan saja wadhi'ul lughat. Siapapun itu, wadhi'ul lughat. Jelas ya? Wadhi'ul lughat. Kalau saya bilang ana, maka makna ana di situ siapa? Saya doang. Bukan mutakalim. Nah, ini orang salah paham ya. Ana itu maknanya bukan mutakalim. Kalau ana maknanya mutakalim, tidak akan ada bedanya antara lafaz ana dengan lafaz mutakalim. Dan lafaz ana tidak akan jadi ma'rifat. Kenapa? Karena mutakalim, lafaz mutakalim nakirah. Jadi ma'rifat kalau pakai alif lam, al mutakalim. Tapi ana itu ma'rifat. Kalau ma'rifat, maka maknanya harus muta'ayyin, harus sesuatu yang tertentu. Otomatis makna ana bukan lafaz mutakalim, tapi makna ana itu mutakalim musyakhas muayyan. Orang yang berbicara tapi dia muayyan, seseorang tertentu. Siapa itu? Yang ngomongnya itu. Jadi ketika saya ngomong ana, maka makna ana itu ya saya ini. Gitu ya. Kalau misalkan Syekhul Azhar ngomong ana, maka makna ana di situ siapa? Ya beliau. Jelas ya? Jadi beda antara ana dengan mutakalim. Jangan salah paham. Itu yang harus difahami. Cuman wadhi'ul lughat ketika menjadikan lafaz ana maknanya itu adalah saya ketika ngomong ana, dia menghadirkan makna umum. Terlalu terlalu apa ya? Ya terlalu dakik ya, jangan, nggak usah. Intinya apa? Intinya isim domir itu maknanya sesuatu yang muayyan tertentu. Lafaz ana maknanya siapa? Orang yang lagi mengucapkan lafaz ana itu. Kalau Adam yang mengucapkan lafaz ana, maka makna ana itu ayah Adam. Lafaz anta maknanya itu seseorang tertentu yang sedang diajak ngomong itu. Jadi kalau saya ngomong anta, makna anta di situ apa? Adam. Bukan mukhotob. Kenapa? Kalau maknanya mukhotob, dia akan jadi nakirah. Karena mukhotob itu nakirah. Tapi mukhotob muayyan, yaitu yang sedang diajak ngomong itu. Jadi beda-beda ya. Kalau saya ngobrol sama Adam, ketika saya ngomong anta, makna anta di situ siapa? Adam. Kalau saya ngobrol sama Zakir, lafaz anta di situ maknanya siapa? Zakir. Gitu ya. Itu makna anta. Jangan dimaknai anta itu mukhotob, jangan. Itu keliru. Nanti dipelajari di ilmu wad'i, mudah-mudahan kita berjodoh untuk mempelajari ilmu wad'i. Amin. Kalau mau. Tapi tidak akan paham ini tanpa belajar itu ya. Dan kalau pengen bisa baca hasyiyah, pengen mendalam, memahami mantik kulli juz'i, memahami pembahasan ma'rifat nakirah di ilmu nahwu, wajib hukumnya belajar ilmu wad'i. Semua ilmu alat itu wajib dipelajari hukumnya. Kalau Azhari ya. Itu jelas ya. Mana tadi? Wasanna bil ismil alami. Nah, jadi gini. Domir mutakalim seperti ana wa nahnu itu jangan dimaknai mutakalim. Jangan dimaknai juga mutakalim ma'al ghair. Jangan dimaknai juga mu'azzim nafsahu, bukan. Itu semua bukan makna domir mutakalim, bukan. Itu semua hanya memudahkan di ilmu nahwu. Karena ada ilmu khusus yang untuk mempelajari itu. Adapun maknanya yang tadi saya jelaskan. Kemudian isim domir, kita sudah pelajari isim domir itu ma'rifat. Kalau ma'rifat itu pasti dia tertentu, khusus, sesuatu yang juz'i, yang tertentu. Pasti itu isim domir itu begitu. Isim ma'rifat itu begitu. Dari mana kita bisa
memahami makna ta'yinnya itu. Tadi saya bilang lafaz ana, kalau saya ngomong maka makna ananya itu ya ini saya lagi ngomong. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa lafaz ana di situ adalah saya? Padahal lafaz ana bisa dipakai musyafa nggak? Bisa. Nah, maka dalam isim domir, kalau dia domirnya domir mutakalim, kita perlu qarinah untuk menentukan makna lafaz ana bahwa yang dimaksud itu saya doang. Apa qarinahnya? Qarinahnya adalah at-takallum. Kita lihat siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong lafaz ana itu saya, ya maka lafaz ana itu maknanya ini saya lagi ngomong ini. Tapi kalau yang ngomong lafaz ana itu musyafa, maka lafaz ana di situ maknanya siapa? Musyafa. Tidak akan tertukar dengan orang lain. Qarinahnya apa? Qarinahnya takallum, karena dia yang ngomong lafaz ana. Kalau domir yang mukhatab, qarinahnya apa? Qarinahnya adalah khitab. Siapa yang lagi diajak ngomong? Jelas ya? Kalau saya lagi ngomong sama Adam, maka lafaz anta yang saya ucapkan itu Adam, maknanya tidak tertukar dengan orang lain. Qarinahnya apa? Qarinahnya adalah qarinatul khitab, bahwa saya itu menyampaikan kalam saya kepada Adam. Khitab, taujihul kalam nahwal ghair. Karena Adam itu yang menjadi objek taujihul kalam. Kalau domir ghaib qarinahnya apa? Domir ghaib qarinahnya adalah marji'ud domir. Ja'a Zaidun wa huwa karim. Huwa di situ tidak akan tertukar dengan orang lain, pasti dia Zaid. Qarinahnya apa? Qarinahnya ruju'u domir huwa ila Zaid. Jelas ya? Wasana bil ismil alami. Kemudian pembahasan kedua beliau menyebutkan isim alam wa huwa ma uyyina musammahu mutlaqan. Isim alam itu adalah isim yang maknanya menjadi muayyan mutlaqan secara mutlak. Semua isim ma'rifat itu ma'uyyina musammahu. Semua isim ma'rifat musamanya muayyan. Tapi hanya isim alam yang mutlaqan, yang maknanya itu muayyan mutlaqan. Maksud mutlaqan itu apa? Mutlaqan di situ adalah dia itu muayyan wad'an wasti'malan wa la yahtaj ila al-qarinah. Atau saya nggak perlu ngurusin wad'an isti'malan. Mutlaqan itu fahami saja bahwa isim alam itu tidak butuh qarinah. Kalau saya bilang Adam, apakah kita butuh qarinah untuk mengetahui bahwa makna Adam yang saya ucapkan itu adalah ini? Ya. Enggak. Jadi itu maksud mutlaqan. Beda dengan isim domir butuh qarinah. Imma khitab, imma takallum, imma marji'ud domir. Isim isyarah butuh qarinah. Apa itu? Qarinahnya adalah isyarah hissiyah. Kita harus melihat saya ini lagi nunjuk siapa. Baru ketahuan makna dzalika di situ apa. Kalau saya nunjuk buku, maka bilang dzalika, khud dzalika. Makna dzalika di situ apa? Itu. Butuh qarinah. Apa qarinahnya ini? Isyarah hissiyah. Isim mausul butuh qarinah. Apa itu? Silah. Kemudian atau isyarah aqliyah. Hanya isim alam yang tidak butuh qarinah sama sekali. Tidak akan tertukar. Adam udah. Kita akan paham ini muayyan. Ya. Hanya isim alam. Maka lafaz mutlaqan di situ mengeluarkan semua isim ma'rifat selain isim alam. Wa huwa ala thalathati aqsamin. Isim alam itu terbagi menjadi 3 bagian. Alamil ashkhas. Pertama alam ashkhas. Nahu Zaidin wa Amrin. Wa alamul amakini. Yang kedua adalah alamul amakin, nama tempat. Nahu Makata wa Farisin. Nah, ini ya. Ini yang kurang tepat pembagiannya. Jadi alamul amakin sama saja alamul ashkhas. Alamul amakin itu masuk dalam alam ashkhas. Sebetulnya pembagian yang akan kalian temukan di kitab-kitab lain tidak akan 3, isim alam itu 2. Alam syakhsi, alamul jinsi. Alamul syakhsi dengan alamul jinsi. Adapun alam amakin masuk dalam alam syakhsi. Jelas ya? Contoh alam syakhsi Zaid. Zaid nama orang. Kenapa disebut alam syakhsi? Karena Zaid itu syai'un musyakhas. Atau nama tempat Al-Qahirah. Al-Qahirah itu sama alam, masuk alam syakhsi. Alam syakhs. Kenapa? Karena dia menjadi nama
Syai'un musyakhas yaitu tempat yang namanya Kairo ini. Kairo itu kan sesuatu yang muayyan, tertentu, ada batasannya. Jelas ya? Jadi lebih tepat isim alam terbagi dua, alamus syakhsi dengan alamul jinsi, sedangkan alamus syakhsi terbagi dua, alamus syakhsi al-aqili dengan alamus syakhsi ghairil aqil. Nah, ghairil aqil mencakup kepada nama binatang. Maksudnya binatang yang dikasih nama atau nama tempat. Jelas ya? Wa alamul ajnas, yang ketiga alamul jins. Nah, ini pembahasan kalau kalian pengen tahu perbedaan antara alam syakhsi dengan alamul jinsi, dengan ismul jinsi. Ada alam syakhs, ada alamul jins, ada ismul jins. Apa perbedaannya? Itu pembahasan yang paling ribet dan paling rumit di ilmu wad'i. Coba kalau yang pelajari ilmu wad'i, kalau yang tidak mempelajari ilmu wad'i, kalian tanya perbedaan alamul jins dengan ismul jins dengan alam syakhs, itu akan acak-acakan, tidak akan dakik ucapannya, karena hanya detail dipelajari di ilmu wad'i. Jadi saya hanya akan menjelaskan globalnya saja di sini. Nahu usamata, contoh usama di jinsil asad, bagi jenis asad. Jenis di sini apa? Jenis di sini artinya adalah haqiqah, hakikat tertentu. Jadi gini, asad mananya apa? Mananya hayawan muftaris. Terbentuk nggak di pikiran kita? Kalau saya ngomong singa, ada nggak tuh gambaran singa di pikiran kita? Gambaran singanya itu muayyan kan, tertentu kan? Tidak akan tertukar dengan gambaran kebun, tidak akan tertukar dengan gambaran HP, tapi dia muayyan, sesuatu yang tertentu yang bisa dibedakan dari yang lain. Nah, gambaran singa yang ada di pikiran kita itu dikasih nama oleh orang Arab. Dikasih nama oleh orang Arab, namanya apa? Usama. Jelas ya? Jadi ada sebagian hakikat yang ada di pikiran manusia yang dikasih nama oleh orang Arab. Ini sangat unik. Di bahasa lain nggak ada. Bahasa lain yang hakikat dikasih nama singa misalkan, ya udah, singa itu bukan hanya nama bagi hakikat tersebut, tapi dia juga nama bagi afrodnya yang ada di luar. Tapi kalau di bahasa Arab ada beberapa hakikat, seperti contohnya singa. Hakikat singa yang ada di pikiran itu dikasih nama sama orang Arab, namanya apa? Usama. Jelas ya? Tapi ini hanya gambaran buram saja. Gambaran mendalamnya di mana? Di ilmu wad'i. Wa zu'alata, dan zu'alah li jinsi dhi'bi, bagi jenis serigala. Wa thalatha bil mubhami, kemudian yang ketiga beliau membahas isim mubham. Wa ana bihi ismal isyarati, yang dimaksud dengan isim mubham oleh Ibnu Ajurumi itu adalah isim isyarat. Isim mubham tergantung kita memaknai lafaz. Di situ ismul mubham atau apa al-mubham? Al-mubham ya. Ini di matan kan menyebutkan walismul mubham, ya kan? Di matan jurumnya walismul mubham. Isim mubham tergantung kita memaknai isim di situ apa. Ada yang mengatakan bahwa al-ismul mubham, lafaz al-ismu di situ adalah min itlaqil 'am wa iradatil khas. Yang diucapkan lafaz umum, isim secara umum, padahal yang dimaksud sesuatu yang khusus, yaitu isim isyarah. Jelas ya? Itlaqul 'am wa iradatil khas. Ada yang mengatakan isim mubham di situ ya sudah baqiya ala haqiqatihi, dimaknai secara hakikatnya saja. Apa sih itu? Yaitu isim, tidak dimaknai isim isyarah, isim mubham saja. Maka ketika itu yang dimaksud dengan isim mubham mencakup dua, isim isyarah dengan isim mausul. Nah, di sini Syekh Makudi memahami ismul mubham itu min itlaqil 'am wa iradatil khas, yang disebutkan yang umum padahal yang dimaksud afrod yang maksus, yaitu isim isyarah. Cuman ada kaidah tarjih. Kaidah tarjihnya apa? Kaidah tarjihnya gini.
lafaz itu kalau bisa dimaknai dengan makna yang afrodnya lebih banyak, falhamlu alaihi aula. Atau bahasa Arabnya kullama kathuratil afrod falhamlu alaihi aula. Jadi lafaz itu kalau maknanya afrodnya lebih banyak, lebih baik dimaknai seperti itu. Supaya apa? Supaya afrodnya lebih luas. Nah, maka lebih afdol isim mubham ini dimaknai apa? Dimaknai ya secara hakikat saja supaya mencakup isim mausul dengan isim isyarah. Kenapa isim mausul dengan isim isyarah disebut isim mubham? Tadi yang sudah saya singgung. Kalau saya sekarang ngomong dzalika, makna dzalika di situ apa? Mana? Yang dituju. Dzalika. Saya ngomong dzalika sekarang nih, dzalika. Makna dzalika di situ apa? Buta. Ini. Ini maknanya. Jangan dimaknai al-musyar ilaih. Salah. Jangan dimaknai al-musyar ilaih al-mudzakkar al-mufrad. Salah. Kenapa? Karena al-musyar ilaih al-mudzakkar al-mufrad itu maknanya kulli. Kalau kulli apa? Mencakup banyak afrad. Sedangkan isim ma'rifat itu apa? Sesuatu yang muayyan. Maknanya harus juz'i, harus sesuatu yang tidak tertukar dengan sesuatu yang lain. Jelas ya? Nah, gimana kita bisa memahami bahwa dzalika yang saya ucapkan ini maknanya botol itu? Dari mana? Dari isyarah hissiyah. Jadi untuk memahami makna dzalika butuh kepada qarinah yaitu isyarah hissiyah. Untuk menghilangkan kemubhamannya. Sama isim mausul. Alladzi hadara mutaakhiran jamilun. Apa makna alladzi di situ? Saya nih sekarang ngomong alladzi hadara mutaakhiran jamilun. Siapa alladzi di situ? Talib. Ini Adam. Ya kan? Makna alladzi itu siapa? Adam. Nggak bakal tertukar dengan yang lain. Tapi untuk mengetahui bahwa ini maksud alladzi di situ Adam apa? Butuh kepada silah. Apa itu? Hadara mutaakhiran. Jelas ya? Hadara mutaakhiran. Ketika lafaz hadara mutaakhiran dinisbatkan kepada alladzi, ketika itu kita paham ada isyarah aqliyah di situ bahwa oh alladzi di sini maknanya Adam. Jelas ya? Jadi butuh kepada qarinah untuk menghilangkan kemubhamannya, karena dia butuh kepada qarinah yaitu silah pada isim mausul dan butuh kepada isyarah hissiyah pada isim isyarah disebut isim mubham. Mana tadi? Ar-Rabi. Wa ana bihi ismul isyarah wa huwa ala thalathati aqsamin. Isim isyarah terbagi menjadi 3. Qaribin, pertama isyarah yang dekat, isim isyarah dekat nahu hadza. Wa mutawassitin nahu dzaka. Mutawassit dzaka. Wa ba'idin nahu dzalika. Jelas ya? Wa rabba'a bilismi alladhi fihi al-alif wal lam. Dan yang keempat beliau membahas tentang isim yang kemasukan alif lam. Wa huwa aidan ala thalathati aqsamin. Dia juga terbagi menjadi 3 bagian. Bentar ya. Bos. Warabba bilismilladzi fihi alif wa lam. Dan yang keempat beliau membahas tentang isim yang memasukkan alif dan lam. Kita sering menjelaskan yang lebih afdal bilismilladzi fihi al, jangan alif lam. Wa huwa aidan ala thalathati aqsamin. Dia juga terbagi menjadi 3 bagian. Ma fihi alif wa lam lil hudur. Yang pertama alif lam yang fungsinya lil hudur. Nah, ini juga ini ya, kalau pengen enak pembagiannya. Pertama alif lam, ada yang lil ahdi, ada yang lil jins. Lil ahdi ada hudur, ada ahdil huduri, ada ahdil dzikri, ada ahdil zihni. Yang ini ada istighraq, ada libayanil haqiqah. Istighraq terbagi 2, haqiqah, ada majaz.
Nanti dulu, jangan dulu nulis. Pertama, al yang lil ahdi. Apa makna ahdun? Ahdun itu ai ma'rifah. Lil ahdi ai lil ma'hud. Maksud ma'hud itu apa? Ma'ruf. Yang ada di pikiran. Pertama, al-huduri. Lil ahdil huduri. Contohnya apa? Al-yauma. Ada alif lam di situ. Maknanya apa? Al-yaumal hadir. Al-yauma akmaltu lakum. Ai al-yaumal hadir. Jelas ya? Itu lil ahdil huduri. Lil ahdi dzikri itu kalau disebutkan dulu secara ma'rifat kemudian disebutkan lagi secara alif lam, pakai alif lam. Contohnya apa? Jaa rajulun war rajulu yahmilul kitab. Ar-rajul yang kedua maksudnya apa? Rajul yang tadi disebutkan. Rajul yang jaa itu. Yang ahdi dzihni contohnya apa? Kalau saya ngomong di sini, zahabtu ilal jami'ah. Yang dimaksud jami'ah di situ siapa? Saya ngomong zahabtu ilal jami'ah. Jadi maksud dengan jami'ah. Yang dimaksud dengan jami'ah kalau saya ngomong sekarang apa? Kampus. Jami'ah apa? Azhar. Al-Azhar. Enggak bakal tertukar dengan Jami'ah Qahirah. Ya kan? Ain Syams enggak bakal. Kenapa? Karena ma'hud diketahui bahwa saya kuliah di Azhar. Jelas ya? Itu lil ahdi dzihni. Kelihatan enggak bedanya? Lil ahdi huduri maksudnya menunjukkan pada sesuatu yang hadir sekarang. Kalau saya sekarang misalnya bilang as-saburatu jamilah. As-saburatul hadirah. Lil ahdi dzikri seperti ya yang tadi saya sebutkan gampang ahdi dzikri. Ahdi dzihni itu yang enggak ada tanda-tandanya tapi kita semua tahu gitu. Kemudian lil jinsi terbagi dua, istighraq dengan bayanul haqiqah. Istighraq ada haqiqah, ada majaz. Nah, lam yang fungsinya istighraq definisi gampangnya itu yang bisa digantikan oleh lafaz kullun. Yang bisa digantikan oleh lafaz kullun. Contohnya, kalau secara hakikat, kalau saya bilang al-insanu minal mani, bisa nggak diganti alif lamnya dengan lafaz kullu sehingga kullu insani minal mani, bisa nggak? Bisa. Maka istighraq secara hakikat. Yang secara majaz sama, bisa digantikan oleh kullun tapi majazan, secara majaz. Contohnya apa? Contohnya anta ar-rajulu haqqan. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini bisa digantikan oleh lafaz kullun, anta kullu rajulin haqqan, tapi secara majaz. Maksudnya apa? Maksudnya anta ijtama'a fika kullu sifatir rajul. Sifat-sifat rajul itu terkumpul di kamu. Bisa digantikan kullun enggak? Bisa, tapi secara majaz. Kenapa? Karena sifat kelaki-lakian berkumpul di dia. Antar rajul. Gitu ya. Kalau yang di bayanul haqiqah kebalikan dari ini, tidak bisa digantikan oleh kullun. Tidak bisa digantikan oleh kullun. Contoh. Udah, yang gampang aja. Al-insanu minal ma'. Manusia dari air. Bisa nggak al-ma' di sini saya gantikan dengan kullul ma'? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang menjadi asal penciptaan manusia bukan kullul ma' tapi ma' yang tertentu yaitu air mani. Itu ya. Terus ma fihi al-alif wa lam lil hudur nahu kharajtu fa idzan al-asadu. Saya keluar fa idzan al-asadu, maka tiba-tiba ada asad. Asad itu apa? Ai fa idzan al-asadul hadir. Jelas ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, termasuk dari alif lam hudur itu firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum. Maksudnya al-yaumal hadir, hari ini, yang hadir ini, gitu ya. Wa ma fihi al-alif wa lam lil ahdi. Alif lam yang fungsinya lil ahdi. Nah, sebetulnya
yang hudur juga lil ahdi juga. Gitu ya. Cuman kita lihat maksud ahdi di sini apa? Kaqaulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasul. Berarti lil ahdi apa di sini? Lil ahdi Zihni. Baca ibaratnya. kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa Oh rasulan. iya, zikri. 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 Ya, lil ahdi dzikri. Maka yang maksud sini lil ahdi ay lil ahdi dzikri min babi itlaqil 'am wa iradatil khass. Jelas ya? Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasul. Maka ar-rasul yang dibantah oleh Fir'aun itu rasul yang tadi yang dikirim itu. Wa ma fihi al-alif wal lam lil jins. Nah, lil jins ini ada 3. Insan. Kullu insan. Kaqaulihi ta'ala innal insana lafi khusrin. Maksudnya bukan inna kullal insan, tapi inna jinsal insan. Maksudnya apa? Inna mahiyatal insan. Wah, ini panjang penjelasannya. Ai jinsal insan wa khatama bil khamisi, yang kelima sebagai penutup, wa huwa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Wa hadha tartib alladhi dzakarahu al-mu'allif maqsuduhu bihi taqdimul a'rafi fal a'raf. Urutan ini, tujuan musannif dengan urutan ini adalah beliau mendahulukan yang paling ma'rifat, kemudian yang paling ma'rifat. Jadi urutan ma'rifatnya sudah sesuai dengan urutan penyebutan musannif. Fa inna dhamir a'raful ma'arif. Dhamir itu yang paling ma'rifat. Tsumma al-alam, kemudian isim alam, tsumma ismul isyarati, kemudian isim isyarah, tsumma dzul alifi wal lam, kemudian isim yang kemasukan alif lam, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Wa ma udhifa ila wahid min hadhil arba'ah, dan isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari yang 4 ini, fa huwa fi martabatihi min at-ta'rif. Maka dia martabatnya sesuai dengan mudhof ilaihnya, illa al-mudhof ila dhamir, kecuali yang diidhofahkan kepada dhamir. Maksudnya apa? Maksudnya pertama yang disebutkan apa? Isim dhamir, kemudian isim alam, kemudian Ismu isyarah. isim isyarah, kemudian Alif lam. alif lam, kemudian mudhof. Nah, ini urutannya begini. Jadi al-mudhof ila ismil alam kekuatannya sama dengan isim alam dari segi ma'rifatnya. Oh. Maka dia tingkat ma'rifatnya lebih tinggi dibandingkan isim isyarah. Jelas ya? Itu maksud wa ma udhifa ila wahid min hadhil arba'ah fa huwa fi martabatihi. Kalau begitu berarti al-mudhof yang pertama apa? Isim dhamir. Nah, al-mudhof ila ismi dhamir harusnya dia lebih ma'rifat dibandingkan isim alam. Ya kan? Benar nggak? Kan yang pertama isim dhamir dulu baru isim alam. Nah, gimana nih yang diidhofahkan kepada isim dhamir? Apakah dia ma'rifatnya sama dengan isim dhamir sehingga dia lebih ma'rifat dibanding isim alam? Enggak. Ya, yang diidhofahkan kepada isim dhamir kekuatannya sama dengan isim alam. Jelas ya? Jadi kekuatan ma'rifat mudhof ila ismi dhamir itu sama dengan isim alam dari segi tingkat ma'rifatnya, dia di bawah isim dhamir. Jelas ya? Illal mudhaf ila dhamir, kecuali yang diidhofahkan kepada dhamir, fa innahu fi martabatil alam. Ya, mudhaf kepada dhamir itu kekuatan ma'rifatnya sama dengan isim alam. Fa gulamuka, maka lafaz gulamuka itu mudhaf ila ismi dhamir fi martabatil alam, sama dengan kekuatan isim alam. Wa gulamu zaidin fi martabatil alam, sama gulam zaid yaitu mudhaf ila ismil alam, kekuatannya sama dengan isim alam dari segi ma'rifatnya. Wa gulamu hadza fi martabati ismil isyarah, mudhof ila isim isyarah martabatnya sama dengan isim isyarah. Wa gulamur rajul fi martabati dzil alif wal lam. Tsumma intaqala ila nakirah, kemudian beliau membahas isim nakirah. Faqala wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Isim nakirah itu setiap isim sya'i'in fi jinsihi, yang menyebar di jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yang mana salah satu afrod dari jenisnya itu tidak dikhususkan. Jadi kalau saya bilang rajulun, makna rajul itu apa? Syai'. Makna rajul itu ya laki-laki, ya, terbayang di kepala kita. Nah, makna yang terbayang di kepala kita itu sya'i'un fi kulli rajulin la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Jelas ya? Jadi kalau saya bilang ja'a rajul, maka rajul di situ sah untuk
ditempati siapa saja. Yani anna nakirata 'ammatun bi khilafil ma'rifah. Atau gampangnya nakirah itu kulli dalam mantik. Nakirah itu umum bi khilafil ma'rifati, beda dengan isim ma'rifat. Fa inna hali ta'yini musammaha, karena isim ma'rifat itu maknanya muayyan, wa ma'na syai'in fi jinsihi. Makna syai' fi jinsihi anna qaulaka rajulun, bahwasanya ucapan kamu rajul la yakhussu wahidan minar rijal, tidak khusus bagi salah satu dari rijal, bal huwa shadiqun ala kulli fardin min afradir rijal, akan tapi dia mencakup seluruh afrad rijal. Wa huwa ma'na qawlihi la yakhtassu wahidin bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma saluha ma'ahu dukhulul alif wal lami alaihi nahu ar-rajuli wal farasi. Atau untuk memudahkan bobitnya, takribnya, isim nakirah itu segala isim yang bisa dimasuki alif lam. Ingat ya, bisa dimasuki alif lam, bukan sudah kemasukan alif lam. Yani taqribuhu ala mubtadi fa qauluka rajulun nakirah, maka ucapanmu rajul itu nakirah li'annahu yasluhu ma'ahu dukhulul alif wal lam alaihi, karena dia bisa kemasukan alif lam. Fataqulu ar-rajul, sehingga kamu ucapkan ar-rajul. Wa hadza wa ana wa nahwuhuma wa zaid minal ma'arif la minan nakirat. Adapun yang tidak bisa kemasukan alif lam seperti hadza, seperti isim alam, seperti isim isyarah, seperti isim mausul, dan isim yang sudah kemasukan alif lam otomatis tidak bisa kemasukan alif lam lagi, maka itu bukan isim nakirah. Li'annaha la yasluhu ma'aha dukhul alif wal lam 'alaiha fala taqulu al hadza wa la al zaid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.